Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho illahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, ngapunten niki gentosan sama Yai Salam. Insyaallah Yai Salam besok. Karena dan saya sendiri kebetulan mulai hari ini sampai Jumat ini jalan-jalan lagi Bu. Jalan-jalan ke Medan. Jadi hampir tiap bulan nggih matur nuwun ke Medan. Ya, jalan-jalan sokeh tapi Bu, jalan-jalan yang disokong wong akeh. Alhamdulillah para ibu, para bapak, insyaallah nanti malam itu malam nisfu Sya'ban ya. Malam nisfu Sya'ban itu menurut pepeling petunjuk para ulama dulu, konon malam nisfu Sya'ban itu malam tutup buku. Jadi catatan amal kita itu katanya ditutup malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi besok setelah nisfu Sya'ban kita mulai lembaran baru ya. Makanya bagi ya, jadi tutup bukunya itu bukan 31 Desember ya. Jadi 14 Sya'ban tutup bukunya itu ya. Mudah-mudahan ujung dari catatan-catatan amal kita ini catatan yang baik-baik ya. Amin. Ya, makanya bagi yang purun ya, bagi yang purun setelah maghrib biasanya ada sholat ya, sholat awabin, sholat lisubutil iman, terus lisubutil iman. Jadi memang ada sholat yang berupaya untuk menetapkan iman kita ini. Terus sholat nisfu Sya'ban bagi sing purun niki nggih, sing boten purun gak usah ngelokno sing purun ya, nang dunya ini cik beja-beji. Setelah sholat nisfu Sya'ban itu rakaat pertama ngaos surat Al-Kafirun mawon, pun rakaat yang kedua kulhu, setelah itu Yasin 3 kali. Setiap habis Yasin itu Yasin pertama dungo nyuwun dipaparing sepuro segala dosa kita, segala kesalahan kita, keluarga kita, pupunden kita. Pupunden itu mulai ayah, ibu, nenek, kakek, buyut, canggah, wareng, udeng-udeg, gantung siwur ke atas. Ya. Anak kita juga begitu, disalurna sepuro. Anak, cucu, cicit, terus kanang disiapkan. Kalau sing durung gadah buyut ya disiapno jalune sepuro. Guru-guru kita ya yang pernah mendidik mulai SD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi
guru-guru kita yang ngawulang nguruk ngaji, apakah ngaji rutin, ngaji apa namanya pas ceramah umum ya, dicalukna sepuro ya. Tonggo-tonggo sing biasa ngerusui ya, atau sing biasa cengkre jalukna sepuro, aja dijaluk itu kayak sepuro. Itu Yasin pertama. Yasin yang kedua biasanya nyuwun donga malih, donga ditetapkan iman Islam gitu. Kokoh di dalam menjalankan tuntunan agama, kokoh di dalam menghadapi perjuangan. Nah, terus Yasin yang ketiga biasanya nyuwun ya, rizki ingkang kathah ingkang halal tur suci kangge bekal ibadah. Nah, itu biasanya sing purun ya. Kalau yang boten purun ya gak usah ngilokno sing purun aja ngilokno sing boten purun. Pun amali dewe-dewe mawon nggih. Amaluna amalu lana amaluna walakum a'malukum. Mudah-mudahan itu bagian dari ikhtiar. Toh tidak ada salahnya maos Yasin, maos ayat Al-Qur'an nggih. Nah, memang ada dikhususkan nisfu Sya'ban. Ada tradisi-tradisi yang memang oleh para ulama dulu dibiasakan mung tidak digolek nih dalile ini nisfu Sya'ban, rebo wekasan, ada istilah rebo wekasan. Terus mata niku katas maos tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nggih, kita terusaken malih nggih. Terakhir kemarin kita sudah sampai ayat 99 surat Ali Imran. Sekarang kita lanjutkan surat yang ke-100. Auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Minggu yang lalu kita sudah digambarkan bagaimana orang yang sudah beriman tetapi ngerti tuntunan yang benar tetapi masih mengok, masih berpaling, masih mendustakan. Jadi tabagunaha iwaja, membelokkan, apa namanya, memalingkan dari kebenaran yang mereka sendiri tahu. Ini juga sindiran juga bagi kita mestinya. Introspeksi, jangan sampai kita ini sudah ngerti tetapi memalingkan dari yang benar itu menjadi tetap berada di jalan yang tidak benar. Ya, iwajan itu kan membelokkan, memalingkan ya, dari jalan benar kepada jalan yang tidak benar. Wa antum syuhada, padahal kamu semua tuh ngerti saja nih, ngerti, yaitu syuhada tuh mengerti, maksudnya ngerti kan, menyaksikan. Makanya diartikan alimuna bi anad dinal mardiyan al qayyima dinul is, ngerti, paham. Ya, syuhada itu maksudnya itu ngerti, paham, tahu betul bahwa yang benar itu adalah agama Islam. Ad-dinu al-mardiyu al-qayyimu dinul Islam. Ya, agamanya. Kama fi kitabikum, dan apa yang dijelaskan tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Nabi Muhammad, tentang kebenaran Nabi terakhir itu dijelaskan juga di dalam kitab-kitab mereka gitu. Di dalam kitab suci Taurat, Injil maupun Zabur. Bahkan nah seperti apa yang pernah ada yang tanya ketika berbicara Nur Muhammad, konon sebelum diciptakan Nabi Adam pun kebenaran dari nur cahaya putihnya, kebenaran dari pancaran ilahinya dari tuntunan ajaran Islam ini sudah ada semenjak sebelum Nabi Adam. Wa maulahu bighafilin amma ta'malun. Tidak ada secuil pun ya bagi Gusti Allah itu
sesuatu yang dilupakan terhadap apa saja yang kita amalkan. Itu ayat 99-nya itu. Jadi makanya kalau ada perbedaan, sing purun ngamalno yo amalno, sing boten purun ojo ngilokno. Sebab wa maullahu bighafilin ama ta'malun. Gusti Allah ora bakalan lali, ora bakalan lalai, ora bakalan lengah, ora bakalan sangat teliti Gusti Allah itu terhadap makhluknya ini, manusia terutama terhadap manusia itu. Jadi orang per orang itu satu persatu oleh Gusti Allah dipirsani ya. Wa ahsa kula syai'in adada, dan akhir surat Yasin. Jadi setiap orang itu satu persatu itu di catatan amalnya itu, mizanul amalnya itu, timbangan amalnya itu satu persatu. Jadi CCTV-nya itu sangat kompleks dan sangat lengkap. Nah, malam nisfu Sya'ban ini dianggap malam catatan tahunan kita ini ditutup. Nah itu. Dan tiap hari kita ini kan didampingi dua malaikat, Raqib dan Atid, yang mencatatkan baik ono, sing nyatatkan olo, orang bakal keliru dan orang bakal ini ya. Makanya ojo meri, ojo iri, ojo dengki, karena setiap orang itu sudah ada sakilati, ada jalannya sendiri. Nasib kulo ya kados kulo niki, ya. Nasib jenengan ya kados jenengan. Jadi gak akan pernah Gusti Allah tuh mau ini. Sudah ada catatannya sendiri. Disitulah harus ada pengokohan iman kita, wabil qadari khairihi wasyarihi minallahi ta'ala. Jadi setiap orang itu catatan jeleknya, catatan baiknya, baik jeleknya itu sudah ada itunya sendiri-sendiri itu. Sejak kapan itu terjadi? Sejak usia manusia 120 hari ada di dalam kandungan mboe ya. Ya, jadi ketika usia 120 hari mizanul amal seseorang itu, skenario hidupnya ini sudah ada. Bikat birizkihi kan wa ajalihi wa saqiyun au sa'idun. Nah, menurut hadisnya itu kan. Nah itu. Oke, kita teruskan mari nggih. Ya minal kubri wa takdibi wa inama yu'ahirukum ila mafatikum liyazikum wa nazala lan tumurun ayat 100. Ini yang ayat 100-nya ini menjelaskan lama marro ba'dul yahudi, lama marro tatkala sebagian dari orang Yahudi itu lewat ya, marro itu lewat, makanya murur jalan, hukukul murur, hak-hak orang lewat. Jadi kalau panjenengan punya tetangga di belakang, kebetulan aksesnya itu hanya satu-satunya lewat jenengan, maka jenengan itu punya kewajiban menyediakan hukukul murur, untuk menyediakan jalan supaya tetangga di belakang itu bisa lewat. Ada hukukul majro, ada hukukul jiwar. Nah, dalam Islam itu ada hukukul murur, hukukul majro, hukukul jiwar. Jadi ada hak untuk memberi orang lewat, ada hak untuk mengalirkan saluran air jalan. Jadi gak boleh buntu-buntuan buangan air itu gak boleh. Jadi kalau bertetangga ya harus sambungan airnya juga harus jalan. Dalam Islam itu diatur namanya hukukul majro. Bertetangga juga ada etikanya, ada normanya, diatur namanya hukukul jiwar, hak-hak bertetangga. Jadi luar biasa kalau ngerti itu, masya Allah, kita ini izin, kalau nggak bener tuh izin, karena Islam tuh mengatur sedemikian cermat, sedemikian rapi, sedemikian ideal. Yaitu. Lama marobadul Yahudi tatkala lewat sopo setengah saking orang-orang Yahudi, lewat di mana? Alal ausi wal khajraji, ketika lewat di depan kabilah Aus dan Khajraj.
Konon Aus dan Khazraj ini zaman jahiliyah ini pernah gelut, senengannya gelut. Nah, wong Arab itu mohon maaf ya, itu cerita, memang cerita itu juga benar. Jadi Arab jahiliyah itu kan namanya kapilah-kapilah, baik yang Yahudi, Nasrani maupun etnis Arabnya sendiri itu suka gelut. Nah, jadi kalau sekarang Arab itu pecah menjadi Kuwait, Qatar, Arab Saudi, macam-macam itu ya memang dulunya satu habitat ya, satu populasi ya. Tapi karena senang gelut makanya senang tukaran ya, maka akhirnya berpecah-pecah. Pagodohu alhamdulillah diminum jahe banget. Nah, jadi kerukunan mereka ini lagi itu memori ingatan mereka ketika bagaimana berperang di zaman jahiliyah. Fadakarohum. Nah, kemudian si Yahudi ini usil. Wah ini biyen kabilah ini senengannya gelut. Nah, waktu zaman jahiliyah ini bima kana bainahum fil jahiliyati minal fitani fastajaru. Jadi saling memfitnah, saling gelut, ya. Kemudian saling ledek kan biasa tuh, awal daripada tukaran itu pertamanya ledekan, saling ledek. Makanya untung akhirnya supaya tidak terjadi ledek-meledek sesama tetangga, sesama kamu, muncullah namanya pengaturan tata kelola rumah tanggaan. Makanya adalah RRT, rukun namanya rukun. Kok sudah ada kok tambah tukaran, berarti namanya tidak rukun, ya toh? Dari RT naik jadi RW, rukun warga. Dari RW naik jadi dusun, dari dusun naik jadi kelurahan atau desa. Ya, itu kan tujuannya ya supaya tidak terjadi seperti zaman jahiliyah biyen. Karo tonggone tukaran, karo tonggone satru, karo tonggone merian, maka diatur ben rukun, maka perlu golek pimpinan, namanya rukun ketua RT. Nah, ketua RT tambah membangun tukaran, ya berarti namanya tidak rukun tetangga lagi, nama rukun tukaran. Ya, mau rukun tukarannya rukun tetangga. Makanya pentingnya RT, RW itu sebetulnya bagus dalam rangka karena apa? Karena watak manusia ini ternyata halua, manua, jazua. Nah, itu. Jadi seandainya tidak ada rukun tetangga, mungkin ya podo tetanggane itu ya podo tetanggane bangun rumah, ya tetangganya tuku mobil, nah, tetanggane bunga kaji, tapi gak ono sing nukari tetanggane bunga kaji. Nah, itu jadi supaya ini, jadi kelakuan itu bukan hanya sekarang, kait biyen ya ono, makanya diatur dengan cara hukukul jiwar, hak-hak bertetangga. Supaya hak-hak bertentangan rukun, maka dipilihlah namanya ketua RT. Jadi ketua RT untuk merukunkan, untuk mensejahterakan bersama, untuk bersihkan selokan bersama, bersihkan got bersama, ya, membuat taman gang bersama. Jangan sampai jadi RT jadi ini, jadi pahalanya besar jadi RT itu kalau RT yang baik.
Kemudian ayat akhirnya turun, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab. Ya ayyuhalladzina amanu, hei tiang-tiang ingkang beriman, in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab. Seandainya kalian itu manut, nurut, ya, ikut farikon ing setengah, ing kelompok, ing golongan siapa? Minalladina utul kitaba, yaitu mengikuti sebagian kepada orang-orang yang pernah menerima kitab suci ya. Nah, jadi ini mengingatkan kepada kita. Jadi sederhananya, hei orang-orang yang sudah Islam, seandainya kamu ikut terhadap ajakan, terhadap cara hidup sebagian orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaruddukum ba'da imanikum. Jawabe ing tuti'u yaruddukum. Pasti mereka itu akan memurtadkan kembali kalian setelah kalian itu iman. Jadi di sini kita harus hati-hati. Berarti ayat ini sampai sekarang masih masih berlaku loh ya. Jangan tidak dianggap tidak berlaku. Jadi ajakan-ajakan non muslim ya, untuk membujuk rayu orang-orang Islam itu banyak cara. Sehingga ada kemungkinan suatu ketika umat Islam pun terbuai ya, terlena untuk mengikuti ajakannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau kita ini terjerumus ke dalam situasi seperti itu, maka yang akan terjadi, kita akan kemungkinan akan menjadi murtad kembali. Ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna? Hale kaya napa kaya awakmu isto kafir meneh itu ya itu. Itu walaupun ayat ini sebetulnya dulu juga mengingatkan orang-orang yang dulunya pernah jadi Nasrani, pernah menjadi Yahudi, kemudian masuk Islam. Makanya di sini ajakannya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu. Jadi orang-orang yang dulunya non muslim masuk Islam, nah, kemudian kan masih kumpul secara emosional, ada kemungkinan anaknya jadi Islam, orang tuanya tetap kafir. Ya, saya juga di Surabaya itu ada beberapa keluarga yang dulunya Katolik masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, kita bina terus. Tetapi dia juga masih kadang-kadang kumpul karena anaknya ya masih non muslim, saudara-saudaranya masih non muslim. Nah, ada lagi yang nggak tahan ya dengan omelan keluarganya itu, akhirnya kembali non muslim lagi. Ada ya, seperti itu. Tetapi ada juga yang kokoh, kekeh, kukuh, sampai anak-anaknya akhirnya keluarganya bisa menarik. Padahal dulunya dia itu calon pendeta, dulunya itu sudah sekolah calon pendeta. Alhamdulillah sekarang anaknya, istrinya, keluarganya ikut dia jadi Islam ya. Kemudian sering kumpul gitu. Ada yang tadi seperti itu. Jadi yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Itu terjadi.
Walaupun di sini di ini juga oleh Gusti Allah, wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Nah, wa antum tutla alaikum ayatullahi, padahal kamu ini selalu, ya boleh dia ada kata selalu dibacakan ayat-ayat Allah, selalu dijelaskan ayat-ayat Allah, selalu diingatkan kembali dengan ngaji tafsir Jalalain tiap mulai tahun berapa di masjid ini? Semenjak Yai Faisal pindah ke sini tahun berapa? 8 pinten? Masjidnya masih ini, dulu masjidnya masih masjid lama itu sudah. Jadi insya Allah kita teruskan sampai sekarang itu, mudah-mudahan. Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum, lan ing dalam tengah-tengah kalian semua rasuluhu, yaitu ada jadi ada kanjeng Nabi Muhammad itu kan ya, membimbing, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, menurut pemahaman ayat ini, kenapa kita ini butuh ada orang yang ahli untuk menggantikan peran Rasulullah wa fikum rasuluhu, itu harus ada. Makanya kita diupayakan masjid kita ini tetap ada pengawasannya, ada, supaya apa? Supaya jalan wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu itu jalan. Sebab moco buku tanpa guru itu kadang-kadang pemahamannya beda. Moco kitab apa maneh moco ayat Al-Qur'an diramesi dewe-dewe umpamanya. Sebab ada hal-hal yang berhubungan dengan asbabun nuzul. Seperti ini kalau kita lihat kan seolah-olah ayat ini terikat dengan salah seorang Yahudi yang berjalan di depan kelompok Aus dan Khazraj ya. Kemudian dia ini gitu loh, usil kan itu. Usil. Sehingga orang-orang yang Yahudi ya Nasrani yang sudah Islam itu terhasut lagi, tergoda lagi untuk menjadi murtad kembali, itu kan itu. Makanya yang menjelaskan harus betul-betul ya, mudah-mudahan aja. Makanya saya ini membacakan, bukan jadi sama-sama, monggo diresapi bersama, dipahami bersama ya. Kalau memang perlu kita diskusikan ya monggo kita diskusikan bersama, karena Al-Quran itu apalam ya tadabbarunal Quran itu penting. Apakah kamu ketika membaca Al-Quran itu jangan hanya membaca, harus ada tadaburnya, harus ada upaya untuk sama-sama bisa memahami ya, itu. Dan fikum itu harus ada, fikum wa fikum rasuluhu. Nah kalau kita batasi, tidak ada lagi penerusan yang menjadi khalifatu kanjeng Nabi Muhammad, menjadi penggantikan Nabi Muhammad, ya Islam ini ya hancur. Berarti di tengah-tengah kita ini makanya kewajiban menjadikan anak kita ngerti ya, itu suatu ketika biar menjadi menjadi pendidik, menjadi pembimbing, menjadi penjelas. Nah itu penting. Ngoten nggih. Waman lan sinten mawon ya tasim kang berpegang teguh. Isom itu betul-betul berpegang teguh. Ayat tamassak tegasnya orang-orang yang berpegang teguh cara beragamanya itu, kukuhnya itu. Urwatul wusqa ya, dalam istilah ayat sebelumnya itu diikat dengan tali yang sangat erat, yang sangat itu berpegang teguhnya itu.
Wa may ya'lasawaman lan sitem ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka orang tersebut benar-benar orang yang mendapat hidayah kepada jalan yang lurus. Ya mudah-mudahan seperti jenengan ini kalau tidak iktisom, tidak berpegang teguh, ya aras-arasan nggih. Mantu sing enak ya leyeh-leyeh mana itu. Mari subuh walaupun nggak boleh Bu, kalau bisa nggak boleh tidur kecuali terpaksa. Yang nggak boleh tidur kan habis subuh dengan habis asar. Habis asar itu bisa mewarisi fikun, habis subuh itu bisa mewarisi stroke katanya. Penyakit ya. Ngoten nggih. Jadi monggo kita ini iktisom ya. Ya wa may ya'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Begitu juga ketika kita sama-sama Islamnya harus bergandeng tangan yang kokoh juga. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan sampai lagi ya tamasa. Jadi orang yang betul-betul berpegang teguh tidak tergoda lagi seperti kembali kepada kafir, tetapi wa may ya'tasim betul-betul berpegang teguh kokoh kepada Gusti Allah, berpegangan dengan Gusti Allahnya itu kokoh. Ya memang kalau gak kokoh beneran Gusti Allah ini ya memang misteri. Dalam bahasa orang-orang filsafat itu namanya misterium tremendum. Gusti Allah ini satu misteri yang sulit tetapi dekat dengan kita. Memang misterinya di situ. Nah, dengan sedikit demi sedikit ayat Al-Qur'an, insya Allah kita nanti pahamlah siapa Gusti Allah, dekatnya Gusti Allah dengan kita seperti apa, dan bagaimana kita ini kalau betul-betul merasa dekat dan bergandolan itu ada ininya, itu ada rasa, itu ini apa namanya, jalan. Kita teruskan malih nggih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah ini ya ayyuhalladzina amanu ho tiang-tiang ingkang padha iman. Ittaqu bertakwalah panjenengan semua Allah marang Gusti Allah haqqa tuqatihi dengan sebenar-benar takwa. Wah itu ya, ojo sampai takwa tete glate. Yang takwa sinten bajunya saja, makanya adalah baju takwa. Haqqa tuqatihi. Dan diteruskan itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena takwa ini ternyata yazidu wa yanqusu, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, maka kitanya harus bersyukur Bapak-bapak, karena setiap Jumat kita selalu diingatkan kembali. Jadi khutbah Jumat itu sebetulnya merupakan pepeling terhadap evaluasi 1 minggu ke belakang dengan investasi kebaikan 1 minggu yang akan datang. Itu Jumat itu. Makanya kan ada ayat apa, khotib tidak boleh itu tidak mengatakan ittaqullah. Nah, sama aja bapak-bapak, ittaqullah fin nisa. Bapak-bapak yang sudah punya istri, betul-betul perhatikan istri-istrimu itu. Ya, fa inna akhadtumuhunna bi kalimatillah, karena kalian semua meminang istri, wa ahlaltumuhunna, dan menghalalkan istri bi kalimatillah, dengan apa namanya, dengan anjuran dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka nikah itu suci.
nikah itu peristiwa suci karena peristiwa menghalalkan istri dengan kalimatullah. Makanya ojo lali bapak-bapak kalau mau menggauli istri itu ojo sampai lali baca bismillahi. Jadi kan khutbah nikah itu mesti kan wa in akhadtumuhunna bi kalimatillah, karena kalian meminang istri, menghalalkan istri itu. Walaupun cerewet Pak Yahya, istrinya ya tambah seneng kalau jenengan punya istri cerewet, punya istri doablek, punya istri gak sabaran, jenengan ikhlas. Nah itu tandanya waliyullah Pak. Jenengan itu dikaruniai derajat waliyullah. Tapi kalau jenengan ini dengan istri cerewet, ya, istri ngapunten ibu-ibu itu Pak Yahya ini Pak Yahya. Tapi saya yakin ibu-ibu enggak, ibu-ibu ini yakin ya. Ya isin karo firman Gusti Allah. Wa ayu ta'a fala yu'sa wa yuskaro. Jadi ayu ta'a tegese awamu harus betul-betul taat, fala yu'sa, dan ojo sampai kalian ini bermaksiat kepada Gusti Allah, wa yuskaro, dan becik bersyukur, fala yukfaro, ojo sampai kufur, wa yuzkaro fala yunsa, ojo sampai kita ini tidak ingat zikir. Wa kalau lan selalu ingat kepada Gusti Allah, selalu zikir nang Gusti Allah, selalu nyebut-nyebut Gusti Allah, fala yungsa, ojo lali nang Gusti Allah. Walaupun faqalu ya Rasulullah wa may yaqwa ala hada, dispuni Rasul, bagaimana caranya saya bertakwa seperti hakotu qotihini kados pundi, itu sebenar-benar takwa itu. Kemudian menurut sebagian ulama ayat ini memang dinasah itu ya diganti dengan fattaqullaha mastata'tum. Jadi kalau kalau sungguh-sungguh takwa itu abot, ya bertakwalah semampunya, berdasarkan watak waktu wahing kita semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi wala tamutunna, lan ojo teman-teman mati sira kabeh orang-orang yang beriman, illa wa antum muslimun, angin kejaba awakmu kabeh mati dalam keadaan bertauhid, ya, mati dalam keadaan muwahhidun, mati dalam berpegangan dengan Gusti Allah secara kokoh. Memang kalau bisa Pak, takwa itu yang sungguh-sungguh, ojo tete glate, walaupun prakteknya berdasarkan tingkat kemampuan kita masing-masing. Ya, mampunya sakmene ya lakoni. Makanya Rasulullah juga ketika ditanya ayul a'mali afdal indallah, perbuatan amal apa yang utomo menurut Gusti Allah. Rasulullah menjawab adwamuha, yang penting amal itu kamu istiqomah, langgeng, ajeg, wa ingkola senaoso awamu oro aja akeh sedikit. Ya sholat duha mestinya 12 rakaat, cukup 2 rakaat, tapi ajeg dilakoni, ya, istiqomah, bukan ikatan suami takut istri di rumah. Jadi istiqomah itu ajeg, Pak. Ngoten nggih, wala tamutunna. Nah, kita dalam ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga dalam rangka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Ngoten Pak nggih.
Ada yang komentar Pak? Ibu, monggo. Nggih, sewu Ibu, monggo. Saya mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. tentang Al-Quran cetakan Madinah. Dalam? Al-Quran tentang cetakan Madinah. Nggih. Nah ini kan apa namanya? Dulu saya waktu wakaf ke Masjidil Haram juga diminta yang cetakan Madinah. Nggih. Satu terus kedua, ini bacaannya kan ada yang tanda panah ke kiri terus sampai tanda panah ke kanan itu berhenti. Nggih. Ada tanda kanannya juga untuk berhenti. Itu. Tapi yang di Quran biasa kita baca itu kan nggak ada. Alhamdulillahirobbilalamin. Memang ilmu, saya tak tunjukkan ilmunya dulu. Ilmu yang membahas, yang menjadi pedoman tentang bagaimana cara menuliskan Al-Quran, itu namanya Rosmul Quran. Ada ilmunya Bu. Nah, Al-Quran itu ditulis dengan berbagai variasi ini, apa namanya, variasi tulisan. Untuk menyamakan agar umat Islam tidak terjerumus kepada beda baca karena beda tulisan, maka pada zaman mulai Pak zaman Utsman bin Affan ada standarisasi penulisan Al-Quran. Ada standarnya, ada patokannya. Nah sekarang mengapa di Indonesia ada ini juga Bu, ada lajnah pentasheh, jadi tidak sembrono. Jadi itu supaya apa? Supaya nulis di samping tidak boleh keliru, juga supaya tidak membingungkan orang yang membaca Al-Quran. Mengapa mushaf Utsmani ya sampai sekarang disepakati oleh umat Islam seluruh dunia, semenjak zaman Utsman yang dijadikan patokan itu adalah mushaf Utsmani istilahnya. Nah kemudian itunya khotnya, khotnya ini ada beberapa model antara negara Indonesia dengan negara di luar Indonesia. Itu memang ada ada perbedaan pemilihan khot. Nah kenapa Madinah ini sekarang dijadikan standar ya, terutama untuk referensi rujukan penulisan Al-Quran di kalangan kebanyakan umat Islam. Itu ngoten itunya itu Bu. Nah ini biasanya tanda bacanya ya, yang Ibu tanyakan tadi, yang kedua tanda baca. Tanda baca juga begitu Bu. Dulu Al-Quran pertama kali ditulis itu gak ada titik, harokat tuh gak ada. Baru setelah umat Islam kemampuan hafalan dengan kemampuan membaca tulis Al-Qur'annya nurun, ada ulama namanya Abul Aswad Ad-Duali. Abul Aswad Ad-Duali itu dari kalangan tabi'in, ya muridnya Sayyidina Ali, yang mencoba membantu cara mempermudah baca Al-Qur'an dengan memberi tanda baca, tanda hurufnya. Ada titik, nun, titik di atas, ba titik di bawah, ta titik dua, ada shin, ada sa, ada shod, ada bod, ada to, ada bo, ya itu ada titik supaya bisa membedakan. Tetapi belum ada harokat. Baru setelah ulama berikutnya oleh Syekh Khalil bin Ahmad, karena yang semakin membaca Al-Quran semakin semakin banyak, semua masif, perlu dibuatkan tanda baca. Ada fathah, ada domah, ada kasroh, ada fathatain, ada domatain, ada kasrotain. Nah biasanya termasuk alamat-alamat
tajwidnya, alamat bacanya, ada ya baca panjang, ada baca pendek, namanya mad ya. Ada mad tabi'i, mad far'i, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil. Nah, biasanya ketika menaruh tanda baca kemudian disempurnakan lagi dengan cara menulis madnya, makanya ada contohnya mad tabi'i, ada yang ditulis alif, waw dan ya, tapi kadang-kadang alifnya tidak ditulis, diganti dengan harokat ngadeg, namanya mad badal. Nah itu tanda baca, Bu. Nah ini ya alhamdulillah sekarang ini bahkan sudah ada ininya juga, ada semacam tanda merah, hijau, kuning gitu untuk wakof, untuk makof. Nah wakof juga macam-macam, ada wakof lazim, ada wakof yang itu semua ada tandanya, ada lam alif, oh ini gak boleh berhenti, harus langsung dan segala. Nah ilmu yang membicarakan masalah itu namanya ilmu tajwid. Ngoten Bu nggih. Nah nanti kalau oleh karena itu pentingnya kita punya guru ngaji itu, supaya ketika lo kok kados ngeten iki des pundi Ustaz beda, oh ini mad jaiz ya. Kalau yang ini mad badal. Aqimus sholah itu mesti ada wawu, mesti kan alif. Nah, kenapa kok di wawu dipertahankan huruf wawu? Nah ini ada sejarahnya, kaitannya dengan mushaf penulisan awal dari setiap kalimat, setiap kata di dalam merangkai jadi satu kalimat. Namanya siakul kalam. Ngoten nggih. Ya Al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhi wa azimi sultanik. Allahumma shalli Muhammad salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqdi jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa taqshawat min jami'il khair wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabb. Nah, sebelum ditutup mumpung ingat karena ada, tolong kalau beli Al-Qur'an cari Al-Qur'an yang ada lajnah pentashehnya dari lembaga resmi Kementerian Agama. Jadi panjenengan itu jangan sampai membeli Al-Quran itu tidak ada lajnah pentasih Al-Quran itu. Sebab sekarang ini ditemukan juga beberapa Al-Quran yang di dalamnya ada kekeliruan huruf dan ada kekeliruan baca, dan itu berbahaya kan. Ngoten nggih, sekurang dan lebih mohon maaf. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya.